Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Semarak Gempita HGN 2022. Saya Nani Nasihatul Farida dari KB Islam Insan Kamil Tuban, Jawa Timur. Senang sekali bisa berbagi inovasi, pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik sebagai upaya penerapan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah habit indah yang sudah sejak awal berdirinya KB Islam Insan Kamil Tuban, karena setiap anak istimewa dan memiliki kecerdasan pada bidangnya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi senantiasa menjadi ikhtiar kami untuk mengakomodir setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Inovasi senantiasa dilakukan untuk mencari formula pembelajaran yang sesuai agar dapat mengoptimalkan segala potensi yang beragam pada peserta didik. Sebelum menyusun rancangan pembelajaran, kami di lembaga melakukan serangkaian asesmen awal terhadap karakteristik anak sebagai upaya pemberian ruang untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar yang berorientasi pada anak sesuai dengan minat dan cara yang berbeda. Asesmen ini kami lakukan melalui angkat online yang kami bagikan kepada orang tua siswa, juga melalui wawancara yang kami lakukan di awal tahun pembelajaran. Dari asesmen diagnostik ini kami mendapatkan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. Kami juga dapat mengetahui pola belajar juga tipe kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Kami juga dapat memetakan potensi, kebutuhan, dan juga bakat minat siswa. Langkah selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan asesmen awal. Kegiatan awal adalah menyusun perangkat pembelajaran yang berupa analisa capaian perkembangan anak serta modul ajar. Tentunya dengan memperhatikan 3 capaian pembelajaran dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Variasi kegiatan yang beragam dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, potensi anak, minat anak, dan cara belajar anak. Berlandaskan pada keberadaan media yang terus membutuhkan penyegaran ide-ide sesuai dengan perkembangan anak dan kemajuan era milenial pada fase pondasi ini, maka hadirlah rangkaian pembelajaran sebagai inovasi kami di lembaga dengan judul Smile, Smart Multilingual Enjoy. Smile adalah sebuah inovasi aplikasi pembelajaran berbasis digital proyek dengan menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktiknya, ini melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, orang tua, dan peserta didik. Berikut uraian tentang aplikasi Smile. Pada halaman pertama, anak akan mendapati audio dan visual nama dari media ini, yaitu Smile Smart Multilingual Enjoy. Di sana tercantum beberapa gambar yang menunjukkan tentang diferensiasi kegiatan yang bermuara pada munculnya inspirasi anak untuk keberhasilan literasi sekolah dengan hanya 1 kali klik saja. Pada menu berikutnya, peserta didik akan mendapati audiovisual yang menarik, yaitu aneka gambar yang mencerminkan 4 keterampilan berbahasa secara runtut, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang dalam hal ini, masing-masing aspek tersebut kami sesuaikan dengan tahap perkembangan anak dalam arus pembelajaran berdiferensiasi dengan pencapaian 3 elemen capaian perkembangan serta 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Menu selanjutnya adalah peserta didik akan mengetahui ragam kegiatan dari aspek keterampilan menyimak, meliputi menyimak lagu yang kami juga ciptakan secara mandiri, menyimak informasi ataupun cerita melalui buku yang dibacakan, menyimak sebuah pertunjukan dongeng, ataupun menyimak aneka konten edukasi melalui internet cerdas yang terhubung pada aplikasi. Yang semua itu kami suguhkan dengan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Dan yang tidak kalah penting adalah pada awal pembuka setiap menu, peserta didik akan mendapati emotikon bintang bahagia serta emotikon raut wajah sedih. Hal ini bertujuan untuk merangsang afeksi anak sebelum memulai kegiatan, apakah mereka sedang bahagia ataupun sebaliknya. Saat anak klik menu tersebut, maka akan ada audio dan visual semarak hati yang senang sebagai tanda bahagia dan suara dentuman sebagai simbol suasana hati yang butuh motivasi untuk bahagia. Begitu pula pada 3 menu aspek keterampilan berbahasa selanjutnya, yaitu berbicara, membaca, dan menulis. Semuanya akan memanjakan Ananda dengan suguhan visual dan audio yang menarik. Dengan hanya klik menggunakan jari saja, beberapa menu lagu adalah hasil ciptaan kami dalam upaya peningkatan motivasi
termotivasi. Mereka akan terpacu untuk berani menyampaikan pendapat di depan orang lain, terpacu untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memilah buku bacaan, ataupun berlatih literasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Berlatih menyampaikan isi hati dengan menggoreskan alat tulis pada kertas yang semuanya itu disajikan dengan pilihan menu 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Pada tampilan yang terakhir, peserta didik akan mendapati audio dan visual yang memacu semangat mereka untuk gemar bereksplorasi dan meningkatkan budaya literasi melalui ragam kegiatan sesuai dengan minat dan potensi mereka masing-masing. Ditunjukkan pula beberapa ragam buku hasil antologi karya anak sebagai tindak lanjut aplikasi dari aspek keterampilan berbahasa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak yang kinestetik, musikal, auditori, cerdas bahasa, cerdas visual, dan kecerdasan lainnya dapat terakomodasi kebutuhannya. Visual media yang menarik dan interaktif melalui aplikasi Smile. Mereka yang kinestetik bisa bergerak bebas, yang musikal bisa berekspresi dengan leluasa, dan masih banyak lagi. Kami juga bisa mengembangkan berbagai diferensiasi konten, proses, dan produk melalui aplikasi Smile ini. Sebagai tindak lanjut dari aplikasi ini adalah misalkan melalui modul ajar tema Aku Cinta Indonesia, termasuk yang terkandung di dalamnya adalah mencintai budaya Indonesia. Sebagai contohnya adalah peringatan Maulid Nabi dan Hari Santri yang baru saja usai. Media ini bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran. Pada tema ini, guru bisa melaksanakan yang pertama, diferensiasi proses. Guru memberikan kesempatan untuk memilih ragam kegiatan dalam upaya peningkatan literasi terhadap peserta didik. Buku bacaan, perlengkapan mikrofon ataupun sound system untuk bisa berdendang salawat, ataupun aneka media menggambar untuk memacu kreativitas anak dalam menggoreskan pensil. Dalam upaya untuk menuangkan imajinasi dan densitas permainan yang sudah disiapkan dalam kelompok kecil sesuai minat mereka, guru memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menceritakan pengalaman ataupun ungkapan perasaan anak saat bermain, berproses lebih dekat dengan dunia digital. Berikutnya adalah diferensiasi konten materi. Guru memberikan pilihan permainan dengan 4 jenis densitas sebagai tindak lanjut dari penggunaan aplikasi Smile ini, yaitu yang pertama, menyampaikan pesan ataupun isi hati bagi anak yang cerdas naturalis dan sebagai wujud dari pencapaian elemen dasar-dasar literasi. Yang kedua, menyanyikan lagu sesuai dengan hasil dari kegiatan menyimak bagi anak yang cerdas musikal dan sebagai wujud dari pencapaian elemen seni. Yang ketiga, anak merasa tertantang dan termotivasi untuk menyampaikan pesan di depan umum bagi anak yang memiliki kecerdasan kinestetik dan sebagai wujud dari pencapaian elemen jati diri. Membuat karya antologi dengan menggoreskan gambar dan peningkatan aspek kebahasaan, 3 bahasa, serta menambah kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, mewadahi minat anak yang cerdas secara visual, kognitif, dan bahasa sesuai dengan elemen nilai agama dan budi pekerti. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Alhamdulillah, berikut beberapa produk yang dihasilkan sebagai tindak lanjut dari aplikasi Smile ini. Yang pertama adalah antologi karya sebagai kekayaan literasi hasil karya dari peserta didik, baik itu dalam wujud cetak ataupun flipbook dan online book. Yang kedua, aneka lagu penunjang tema sebagai wujud cipta karya mandiri dan memacu anak untuk berlatih menyampaikan pesan lewat lagu dan percaya diri. Yang ketiga, aplikasi ini bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan tentunya berlandaskan pada aspek kemampuan literasi berdiferensiasi. Yang keempat, mewadahi peran serta orang tua dalam sinergi karya antologi maupun cipta lagu. Alhamdulillah, dari aplikasi Smile ini, kendala-kendala yang kami dapati bisa teratasi dengan berproses. Semoga menginspirasi insan pendidik lainnya untuk berinovasi, membuat dan menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada anak, dan untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depan. Salam semangat dengan berkarya. Berbagi itu memperkaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.